Menurut sampean panjenengan Pak Witono bagaimana melihat semangat daripada teman-teman Karang Taruna? Saya harapkan ini semua adik-adik Karang Taruna ini bisa menjadi contoh atau teladan bagi masyarakat sekitar ya. Jadi bagaimana nanti bisa berguna bagi masyarakat dan lingkungan sekitar, gitu Pak. Oke, terima kasih. Sahabat, sore hari ini saya bergabung bersama rekan-rekan Karang Taruna, juga hadir di sini beberapa perangkat desa, ada RT, ada kadus, ada Pak RW-nya. Tujuannya adalah bagaimana bisa memanfaatkan embung. Kalau di banyak daerah itu namanya dam, cek dam. Embung adalah salah satu perairan yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2020 tentang BPPNI PD seperti itu. Dan embung adalah masuk kepada jenis genangan air lainnya seperti itu. Demikian sahabat seluruh semua, semoga tayangan singkat ini bermanfaat. Kita ikuti keseruan daripada teman-teman yang punya semangat untuk melakukan pembaruan di tingkat dusun. Tetap stay bersama kami. Terima kasih. Jadi Pak Kadus mohon izin, Pak RW, teman-teman RT. Jadi kenapa saya coba nyegur? Sebenarnya kalau kita mau berbicara masalah layak tidak layaknya kalau kita ke depan bikin karambah, pertama kita perhatikan pasang surut airnya Pak. Kalau posisi rata-rata kalau kita mau minum Pak Kadus, minimal rata-rata jaring itu 1 meter. 1 meter itu dari posisi kalau sampai lihat di rakit itu dia ke bawah. Nah, setengah meter itu untuk badan air ke atas itu biasa drum, jerigen. Nah, itu tadi sudah Pak Heri RT udah 1 meter. Artinya kalau dari segi wilayah kelayakan bisa budaya udah masuk ya kalau udah waring ya. Kalau kita mau pakai apa? Pakai entah jerigen, sebenarnya tidak usah yang muluk-muluk, jerigen yang 30 liter atau apa itu bisa dijadikan media untuk penempel rakitnya, waringnya. Kalau kemudian yang kedua, faktor penentu dalam kita budidaya ikan kalau mau pakai sistem karamba, pasang surutnya. Ini kan kita nggak tahu sepanjang ini kan belum pernah kering, itu juga berpengaruh Pak. Misalnya dia titik surut terendah itu di berapa meter kayak gitu. Kalau misalnya sampai habis, maka 1 meter tadi yang garing ke bawah itu misalnya nggak nyampe, mungkin paling tidak air kemarau, paling tidak tinggal setengahnya. Jangan sampai kemudian habis total, ya berpengaruhnya ke ikan. Nah, oke. Kalau kaitan dengan bantuan pemerintah, ini sebenarnya karena kita ini sebagai rakyat, sebagai warga di muka bumi dan khususnya di negara Republik kita tercinta ini, saya pikir namanya harus transparan Pak. Bisa sekarang aja sampai kalau terhubung dengan Google bisa cari Pak, bisa jenis bantuan pemerintah apa, jenis apa, bisa ikan, bisa dicari gitu. Hanya kemudian pertanyaannya adalah bantuan pemerintah tidak bisa disalurkan kepada orang per orang, harus melalui media, wadah daripada organisasi, misalnya kelompok perikanan sendiri sesuai dengan keputusan menteri itu sudah diatur dalam Permen 14 tahun 2012, yaitu tentang pengembangan kelembagaan pelaku perikanan. Di situ pertama standar untuk pembentukan kelompok minimal 10 orang paling sedikitnya, paling banyak 25 orang. Nah, penamaan daripada kelompok itu tergantung. Kalau kita di sini lebih kepada air tawar, budidaya ikan, maka bisa jadi namanya Poksdakan, kelompok budidaya ikan. Kalau sampean mungkin di Pantura sana garam, namanya Pugar, kelompok pelaku usaha garam. Kalau di nelayan
mungkin kita sampai di Banyuwangi namanya KUB, kelompok usaha bersama. Intinya kalau bantuan pemerintah selama itu memang karena tidak bisa disalurkan untuk orang per orang melalui harus media, dan kemudian kalau kaitan kita langsung nak minta gitu, tidak bisa yang instan Pak. Biasanya tetap ada proses mekanismenya dari bawah hingga ke atas, dan tentunya perlu pendampingan dari teman-teman kami yang mungkin domisili untuk di Kabupaten Oku ini, yaitu penyuluh perikanan. Karena melalui teman-teman status penyuluh perikanan itu yang bisa menjembatani ke depan, baik sebagai fasilitator, mediator, bagaimana menjembatani antara sampai-sampai nanti ke depan dengan pemerintah. Kayak gitu Pak. Mungkin begitu Pak RW, teman-teman Pak Kadus. Intinya barangkali ini sekedar nanti kembali kepada niat awal kami, jelas saya secara pribadi juga mensupport, mendukung teman-teman yang punya mau bergerak di dia memanfaatkan potensi. Tinggal mau dibawa mana Karang Taruna Pak. Nah gitu Mbak Bobang. Oke, tetap semangat Pak RW. Oke. Saya yakin ini generasi ya semua itu ada masanya Pak. Hanya tinggal kita kembali berpikir, kalau kita mau anaknya Mas Heri, mau anaknya Mas Budi, Mas Bobang ke depan tidak ada. Paling tidak kalau ini bisa dimanfaatkan ya paling tidak bisa jajan guys sanggup sekolah. Ini potensi cukup besar yang saya lihat. Oke Pak, terima kasih atas siap. saran-sarannya. Terima kasih. Karang Taruna di sini bisa mendapat kemajuan ya Pak. Siap, amin. Video ngoplik. Om Benny juga. Iya. Om, terjun Om. Selalu.